Guys, kembali lagi di YouTube channel saya, Ignas Frans Pamumpia. Dan kali ini saya akan mereview lagi sedikit tentang hewan peliharaan saya, yaitu snake ya. Jadi dulu saya pernah ngupload video nitip ular kesayangan saya, itu piton yang saya beri nama Kima. Tapi ular itu sudah bahasa kasarnya udah di perut. Dan sekarang saya kembali lagi mau melihara ular, tapi ularnya ada beberapa jenis. Dan kali ini kita akan coba review satu persatu peliharaan saya, yaitu ada retik, ada juga monopohon, dan ada juga yang dari Papua. Oke, ikuti terus channel ini. Nah, di sini saya sudah punya satu jenis ular, yaitu monopohon. Ya, saya kurang tahu bahasa Latinnya, candoya atau apa. Yang jelas saya suka ular ini karena banyak di wilayah saya di Siau, di Kepulauan Siau. Saya juga heran, kata teman-teman saya juga yang punya ular ini hanya dari Halmahera dan Papua, tapi entah kenapa di sini juga ada di Siau. Ya, ini satu, yaitu black strip monopohon. Saya yang beri nama sendiri. Saya nggak tahu yang dari tua-tua reptil ataupun dari senior saya yang melihara reptil apa namanya ini. Yang jelas saya beri nama dia black strip sih. Dan juga saya punya di sini yellow, yaitu kuning mono. Dia sangat imut dan dia sangat penggigit juga sih. Tapi kondisinya saat ini dia sedang hamil, jadi memang kayak ya begitulah, masih sering-sering nyabet juga, tapi asik dong. Ini perutnya yang udah gede ya. Boleh lihat dia warnanya kuning. Oke, kita review lagi yang lain. Di sini juga ada, kan saya ternak gitu, ternak monop ya. Saya ternak monop. Dulu saya pernah nemu yang CH juga. telur. Maaf ya, ini termasuk boa. Dia nggak bertelur, tapi dia melahirkan. Itu sama dengan anaconda, boa. Intinya boa itu melahirkan lah. Gak tahu juga ada yang bertelur mungkin. I don't know, karena aku cuma suka yang ini. Tapi menurut aku sih boa kebanyakan melahirkan. Gak tahu juga ya. Nah, di sini kan ada yang kuning. Bentar ya. Ada juga yang warnanya mau dibilang merah, orange. Gitulah. Ini dia. Oke. Nah, dia juga hamil. Udah lock beberapa kali sama jantan, tapi jantannya sudah saya backup ke luar. Saya jual. Yang tersisa di sini saya betina. Kebanyakan yang betina. Monopon monopon Kepulauan Siau. Mohon maaf ya, ini bukan asli Halmahera, tapi ini dari Kepulauan Siau. Nah, ini hamil juga. Ini juga hamil. Ada 2 ekor. Di sini yang hamil ada 1, 2, 3. Ada 4 ekor yang sekarang lagi hamil. Perkiraan ini Oktober atau Desember akan brojol, makan. Ya, inilah koleksi monop saya. Ada beberapa ekor. Dia ada monop, ada 5 ekor monop ya, yang siap kawin. Yang siap beranak, cuma yang satu belum ada tanda-tanda untuk melahirkan. Oke, di sini yang paling monop, yang paling besar dan yang paling galak adalah ini.
adalah monop yang paling galak di antara monop yang ada dan yang paling gede. Iya, yang galak. Lumayan ya, ukurannya juga besar. Nah, dia galak banget. Kalau nggak dipegang begini, dia bahkan gigit terus. Rasanya itu kayak dibohongin mantan. Oke, kita masuk ke hewan berikutnya aja. Berikutnya yaitu reticulatus. Cuman untuk retik yang ini dia belum sepenuhnya jinak, masih sering nyabet. Saya akan coba ngambil. Ada di sini. Nah, jalan. Oke, angkat bertahan. Itu dia. Hehehe, brother. Oh, lupa. Nah, ini dia. Dia adalah reticulatus. Piton reticulatus. Lokalitinya Bitung, Sulawesi Utara. Dia adalah salah satu yang paling aku suka karena ingatin aku ke Kima dulu. Ular besar yang dulu pernah saya pelihara. Ini dia, bisa dilihat kan. Untuk cara perawatan retik sama monok nggak jauh beda sih. Mengenai pakan hampir sama, cuma untuk monok butuh pakan yang kecil, nggak terlalu besar. Itu tikus putih red yang sering dipakai untuk buat penelitian anak-anak biologi, tahu kan? Nah, dia salah satu kesayangan di sini juga karena dia pengganti Kima. Oke, nah berikutnya kita di sini punya retic tiger, yaitu retic morph tiger. Nah, dia hampir sama dengan yang tadi yang pertama, cuman bedanya mereka ini udah morph, yaitu buatan dari tangan manusia yang ngawinin gen-gen atau mungkin normalan sama ya, albino ataupun saya juga kurang paham sih. Intinya saya suka juga dengan retic tiger ini karena karakternya lebih kalem daripada normalan yang kita dapat di jalan atau kita nemu. Untuk tiger warnanya lebih cantik, coraknya lebih cantik, bukan batiknya lebih cantik daripada, walaupun dibilang normalan itu coraknya memang mantap, tapi kalau untuk elegannya sih menurut saya tiger manis sih. Nah, untuk retic tiger cara ngerawatnya juga hampir sama sih dengan monopohon ataupun apa retic biasa, retic normalan itu hampir mirip sih cara pemeliharaan. Cuman saya beli ini karena memang saya suka dari dulu, dari saya kuliah memang saya udah suka sama retic tiger ini. Saya lebih gimana ya, poinnya lebih dapat. Dan menurut saya kalau buat pemula untuk retic tiger belum bisa dianjurkan juga sih, tapi dilihat juga sih dari karakter, karena mau menyarankan juga salah, nggak mau menyarankan juga. Memang karakteristik dari retic tigernya memang gini, nggak nyabet amat sih. Dari pertama retic ini saya beli dari tangan suhu saya Bang Yasid, memang karakternya udah kalem sih. Walaupun saya udah juga sering ngejinakin ular, tapi ini oke lah, keren sih. Nah, kita bakalan lihat juga di sini saya punya satu
retik yang saya temu di Siau, tapi kayaknya dia beda dengan lokality yang ada dari Manado, karena dilihat dari corak warna mereka memang beda. Karena retik dari Siau menurut saya warnanya lebih ke silver. Kalau untuk retik yang dari Manado warnanya itu lebih ke kuning-kuningan gitu. Bentar ya, saya ambil dulu. Saya mau lepas dulu retik ini. Nah, halo tadi. Kalau ini dia. Salah ya. Ini dia. Nah, ini baru saya nemu 2 minggu lalu sih. Belum saya tes juga makan karena berhubung pakan dari saya kosong, anakan dari red saya belum ada yang bertelur, jadi dia masih juga kayaknya masih stres. Aman lah buat kita menunggu sampai dia hilang stresnya. Nah, karena ukurannya kecil, saya mau dekatkan. Ini adalah reticulatus asli dari Kepulauan Siau. Warnanya lebih ke warna silver, ke gimana ya? Intinya warnanya beda lah sama yang retik yang pertama tadi saya tunjukin, yang retik normalan dari Manado. Dia nggak bisa diam karena belum sepenuhnya bisa di free handle. Ini baru yang kedua kali saya pegang, tapi karakternya juga anteng, mantap. Nah, ini dia. Oke, bisa dilihat kan? Nah, saya sangat beruntung juga sih nemu yang sekecil ini. Karakternya juga asik, nggak terlalu ribet gitu, enak dimainin. Oke. Nah, kita coba fokus. Nah, oke lah. Oke, kita lanjut. Untuk ular yang ini, dia termasuk retik juga. Tapi ini adalah yang pertama sekali saya beli. Ular yang cukup mahal sih. Hampir menguras juga dompet. Tapi ya, hasilnya juga bagus. Saya suka juga. Ini saya iseng beli dari toko online yang menjual ini. Saya nggak mau nyebutin apa tokonya, yang jelas itu bukan endorse. Jadi ini intinya dia saya beli masih seukuran kayak ukuran yang ular tadi sebelum ini, kecil. Dia datang udah lemes hampir seminggu di perjalanan, tapi aman sampai sekarang. Ukurannya udah segede ini. Dia adalah Reticulatus albino. Bukan. Reticulatus caramel albino. Ya itu dari ownernya sih yang ngomong. Nah, saya sih nggak peduli mau dia albino apapun. Ya, karena saya tertarik, saya beli, saya pelihara, dan saya pelajari. Saya menikmati tumbuh kembangnya, saya menikmati karakternya. Karena untuk sekarang buat mau dia apapun itu namanya, kalau saya tertarik saya bakal keep. Tapi untuk mau belajar mengenai karakter atau apapun itu urusan owner ataupun yang berlapak saja lah. Saya mah cuma mau melihara, ngerawat, dah saja. Nah, dia cantik. Dia kalau bisa dibilang juga untuk sekarang di camp saya di sini, di base camp saya buat melihara hewan di sini, dia termasuk primadona. Dia cantik.
sama sih dengan Retic Tiger juga begitu, tapi ini 1 sampai 10 lah untuk yang di kemungkinan ya, kemungkinan besar untuk di Kepulauan Siau yang punya retic albino karamel cuma saya, dan itu adalah suatu kebanggaan walaupun banyak orang-orang di sini yang ngomongnya katanya saya itu dukun, saya itu pemilik ilmu hitam, ya begitulah masyarakat awam. Saya menikmati lah melihara reptil sambil edukasi juga ke masyarakat, dan di sini juga saya orang pertama yang berternak iguana sampai telurnya pecah. Tapi walaupun nggak banyak, ya puji Tuhan lah, ada beberapa yang pecah, yaitu sekitaran 15 ekor dari 55 butir. Tapi ya suatu kebanggaan, karena menurut saya di Siau belum ada yang namanya orang ternak reptil, baru saya, dan itu saya bangga. Walaupun kalian tanya ke dinas peternakan di Sitaro, kemungkinan nggak ada yang bisa netasin telur iguana selain saya di Siau. Silakan tanya. Dan semoga aja kedepannya juga rencana mau breed salva, kalau puji Tuhan, kalau ya dapat berkat lah. Nanti kita review salva saya, tapi masih ukuran kecil ya, umur panjang kita bisa review lagi. Ada satu lagi ular yang saya mau tunjukkan, itu dia besar sih ya, anteng-anteng galak gitulah. Bentar sobatku, kita mau review teman dulu. Bentar saya dulu. Nah, go. Nah, ini dia. Dia adalah Gold Albertisi. Dia ular asli dari Kepulauan Papua, dan dia mau dibilang anteng bisa kagak, mau dibilang anteng bisa dipegang. Tapi ya saya suka karakternya karena beliau sangat-sangat kelihatan garang banget. Face-nya dia termasuk piton juga, tapi dia piton pohon. Dia serius, dia asli dari Papua. Dan ini pemberian dari teman saya yang dari Manado. Ucan, thanks. Barangnya nyampe walaupun nggak bisa dimainin lebih-lebih lah dia. Saya takut banyak teman-teman yang datang maunya megang moto sama dia, tapi kayak ragu gitu, karena dia bukan saya yang rawat dari kecil, itu yang buat saya ragu buat kasih dia berfoto ya, karena you know lah, retic segede ini mah bahaya dong, tanggung jawab saya juga kalau saya dia nyabet atau gigit. Oke, itulah semua hewan-hewan saya yang ya dari saya berhenti keeps ular dan saya tiba-tiba mau lagi, dan hanya ada beberapa ular yang masih baby juga karena masih baru pertama kali saya juga mau ngerawat lagi. Dari ular yang pertama itu Kima ya, tapi ya begitulah, namanya juga hobi, jadi saya nge-tips lagi. Oke, sampai di sini dulu video saya, nanti kita kembali lagi di channel berikutnya. Oke, thanks. Jangan lupa komen dan subscribe.